Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Video sebelumnya saya sudah membuat untuk insert data MySQL, ya. Insert data MySQL sisap dengan menggunakan Windows Form. Namun untuk tutorial yang sebelumnya tampilannya masih seperti ini. Coba kalau kita jalankan, ketika kita menjalankan aplikasinya, secara otomatis akan menampilkan data reload langsung. Kemudian ketika tambah data, tambahkan name, nama, dan seterusnya. Namun kode fakultas dan kode prodi ini masih dengan menggunakan edit text, ya, atau menggunakan text box, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan merubahnya, melakukan kustomisasi. Untuk kode fakultas dan kode prodi ini nanti saya akan rubah menjadi fakultas dan prodi, dan akan dirubah dengan menggunakan combo box. Di sini menampilkan nama fakultasnya dan nama prodinya. Tapi karena nanti menyisipkan atau memasukkan datanya ini adalah ke dalam tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini kan isinya kan kode fakultas dan kode prodi. Nah, di sini akan dibuat untuk data membernya, atau yang ditampilkan di sini adalah nama fakultasnya, tapi value-nya atau nilainya adalah kode fakultasnya. Jadi kalau misalnya yang dipilih adalah fakultas teknik dan sains, maka yang nanti diambil adalah kodenya. Jadi combo box ini akan dikoneksikan dengan tabel fakultas, ya. Karena combo boxnya fakultas, nanti dikoneksikan ke tabel fakultas. Jadi di sini ada dua kolom, dua field, ya, kode fakultas dan nama fakultas. Nama fakultasnya nanti akan ditampilkan sebagai data membernya atau sebagai teks atau itemnya, item-item yang nanti dimunculkan. Tapi nanti value-nya adalah kodenya, ya. Begitupun tabel prodi. Untuk yang pilihan prodi ini nanti juga akan dibuat mungkin pada pertemuan sebelumnya dulu, sebelum UTS, ya, penggunaan combo box. Ada yang namanya combo box berantai atau istilahnya dependent combo box, ya. Jadi combo box yang bergantung pada combo box yang lain, ya. Misalnya dicontohkan untuk memasukkan data alamat kan ada provinsi, ada kabupaten misalnya. Sebelum kabupaten maka pilih provinsi dulu. Nah, misalnya di sini nanti ketika fakultas yang dipilih adalah teknik dan sains, maka prodinya yang muncul adalah prodi-prodi dari fakultas teknik dan sains. Ketika yang dipilih adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, maka combo box prodi yang ditampilkan adalah prodi-prodi yang ada di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ya. Jadi ketika ditambahkan misalnya NIM 190302, berarti ini kimia misalnya, ya. 0011, ya, namanya misalnya mahasiswa kimia gitu aja, nggak apa-apa, ya. Misalnya lahirnya langsung aja saya edit tahunnya saja 2001. Oke. Alamatnya Purwokerto misalnya. Kode fakultasnya karena fakultas teknik dan sains 03. Kode prodinya sesuai dengan NIM-nya di sini 0302. Berarti kimia, ya. Oke, ketika saya simpan, maka di sini juga belum nambah. Nah, nanti pada video kali ini juga sekaligus bagaimana supaya ketika nambah tanpa kita tekan tombol refresh. Kalau kemarin kan tombol refresh untuk melakukan reload, ya. Jadi memuat ulang, ya,
mengambil ulang data, sinkronisasi dengan database-nya ya. Ketika refresh baru nanti muncul dia. Tadi mana? Mahasiswa kimia ini ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana ketika nambah kemudian kembali menampilkan form ini, maka datanya akan langsung secara otomatis terupdate. Oke, ya. Oke, coba kita lihat dulu, kita review dulu kemarin sudah sampai mana di form 1 designer kan cuma ada data grid view, tombol refresh dan tambah data. Untuk kodenya sendiri di sini untuk tombol tambahnya ketika diklik maka menampilkan sebuah form tambah yang tadi, form tambah data yang ini tadi, yang nanti kita akan ubah menjadi combo box ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah reload ya, form utama .load ya. Jadi ketika form ini di load atau ketika form ini ditampilkan, dimuat, maka akan melakukan pemanggilan terhadap metode reload. Ya, metode reload isinya apa? Oh, ternyata metode reload itu adalah isinya adalah mengkoneksikan ke database kemudian mengambil datanya untuk ditampilkan di dalam data grid view ini. Nah, makanya kan ketika dijalankan, nah ini kan form load ya. Ketika form ini di load maka memanggil metode reload. Metode reload apa? Mengkoneksikan ke database dan mengambil datanya kemudian ditampilkan di dalam data grid ini. Oke. Ya, makanya langsung reload. Oke. Ini form kemudian ini adalah button refresh. Button refresh isinya apa? Isinya juga memanggil metode reload. Makanya kan ketika tadi ditampilkan di sini datanya, ketika datanya belum muncul kan di refresh, nah sama saja memanggil metode reload, mengkoneksikan lagi ke database-nya kemudian mengambil data dari database yang terkini. Nah, begitu ya. Oke. Mungkin untuk yang pertama kita sebelum merubah yang ada di sini, kita buat dulu supaya apa namanya, ketika kita melakukan penambahan data kemudian disimpan kan kembali lagi menampilkan form utamanya ya. Ketika menampilkan form utamanya otomatis datanya terupdate, data yang baru ditambahkan langsung muncul tanpa kita harus menekan atau mengklik tombol refresh ya. Jadi kita sederhana saja, pada form ini sebelumnya kan untuk apa namanya, eventnya itu hanya event onload ya. Kita tambahkan event activated. Nah, ya, jadi saya demonstrasikan begini. Ketika terjadi seperti ini, kemudian ketika tambah data, nah ini kan modelnya kan show dialog ya. Jadi ketika saya aktifkan ke sini lagi nggak bisa, kecuali ini di close dulu. Nah, ketika di close dulu berarti kan ini aktif lagi. Nah, berarti pada event ketika form ini diaktifkan atau ketika form ini aktif gitu ya. Jadi di sini eventnya saya tambahkan activated. Double klik saja di sini ya, di form yang form utamanya ini ya, double klik. Nah, maka muncul di sini untuk metode eventnya ketika form utama activated. Apa yang dilakukan? Sederhana saja, kita panggil saja metode reload yang sebelumnya sudah kita buat di sana ya. Oke, coba kita jalankan. Kita tambah data, NIM-nya 1903040100 misalnya. Ini anak TI berarti kan ya, 0304 ya. Namanya misalnya Rahmat Pambudi. Tahunnya saja saya ubah 2001 misalnya. Alamatnya Banjar Patroman misalnya. Kode fakultasnya Teknik dan Sains 03, kode prodinya 0304 karena informatika ya. Oke, coba saya simpan. Coba Anda lihat,
secara otomatis Rahmat Pambudi. Nah, kenapa? Karena ketika ini aktif lagi, sama saja seperti Anda menekan tombol refresh, karena kan sama-sama mengkoneksikan lagi, sama-sama meload lagi, sama-sama memuat lagi data yang ada di database. Oke, itu sedikit tambahan supaya ketika load otomatis update datanya, data yang baru dimasukkan otomatis dimunculkan. Oke, ini ya pada form utamanya. Kemudian pada tambah data di sini saya akan rubah. Di sini saya akan rubah teksnya menjadi, karena yang nanti mau saya inputkan adalah saya akan menggunakan combo box, berarti di sini fakultas, pilih fakultasnya ya. Kemudian ini bukan kode prodi, tapi ini menjadi prodi saja ya. Kemudian ini dan ini saya hapus, saya buat combo box baru, masukkan. Saya masukkan satu lagi. Nah, oke, misalnya ini saya kasih nama combo box untuk fakultas ya, sedangkan yang ini saya kasih nama combo box untuk prodi. Nah, oke ya. Kita lihat, kita kan tadi baru merubah ini saja ya, belum merubah kodenya ya. Coba kita lihat di button simpannya isinya apa saja. Atau misalnya kalau di sini kita pengen menuju ke script di dalam form ini, tekan saja F7 atau klik kanan F7 ya, diaktifkan formnya, tekan F7. Maka akan muncul seperti ini. Sudah ada apa saja di sana? Tombol batal. Yang batal tadi ini ya, ketika diklik ya, maka akan muncul akan melakukan this.close, artinya batal, artinya form ini ditutup lagi, tidak jadi menambah data. Kemudian ada lagi button simpan. Jadi cuma ada dua metode saja, metode ketika atau metode event ketika tombol batal diklik, dan metode event ketika tombol simpan diklik ya. Tombol simpan diklik kan mengambil dari yang itu tadi. Oke, karena di sini kita mengambil dengan combo box, maka ketika form ini diaktifkan atau ketika form ini load ya, dimuat, maka bagaimana caranya supaya combo box ini, combo box apa ini namanya, fakultas, secara otomatis menampilkan data yang ada di dalam tabel fakultas. Tapi yaitu tadi, yang ditampilkan di sini adalah nama fakultasnya, tapi value-nya ketika dipilih fakultas teknik dan sains, maka yang nanti diambil adalah kodenya, yang nanti akan diinputkan di dalam database ini kan, di tabel mahasiswa kan kodenya, kode fakultasnya. Begitupun prodi pun seperti itu ya, ketika dipilih di sini prodinya apa, nah jadi dibuat dinamis. Sebelumnya kan kita mengatur itemnya kan langsung di sini, bisa dari sini, kemudian item atau misalnya di sini itemnya Anda atur mana item, klik, nah itemnya Anda atur di sini ya. Nah kalau ngatur di sini kan statis ya, tidak akan berubah sampai kapanpun ya, ketika program ini jalannya isinya itu saja. Oke, bagaimana caranya? Berarti pada event onload ya, berarti di form ini double klik saja, atau di eventnya sini kita pilih load, double klik. Nah, ketika di load ini kita melakukan apa? Ketika di load kita akan melakukan yang namanya load data untuk load data untuk menampilkan data fakultas di combo box fakultas. Sebelumnya kemarin kan untuk kelas koneksinya sudah saya pisahkan di sini sendiri ya. Oke, kelas koneksinya di sini cuma return sebuah alamat servernya di sini untuk
server connectionnya, servernya localhost dan seterusnya, nama databasenya akademik. Jadi di sini nanti kita tinggal tambahkan saja, ya. Oke, ketika load, ya, ketika load nanti kan pengennya ketika load combo box prodi itu tidak akan aktif, tidak bisa diseleksi, tidak bisa dipilih ketika belum memilih fakultas, ya kan? Logikanya bagaimana mau memilih prodi teknik informatika kalau kita belum memilih fakultasnya dulu. Jadi nanti kan pilih fakultas teknik dan sains, baru nanti prodinya yang ditampilkan adalah prodi-prodi yang ada di fakultas teknik dan sains, ya. Jadi di sini saya buat namanya tadi adalah cmp prodi dot enable false, ya. Coba saya jalankan dulu hasilnya seperti apa. Oh sorry, masih ada yang error. Apa ini? Oh ini tadi ketika simpannya juga saya ubah, ya. Ketika simpannya tadi kan mengacunya pada teks edit teks, ya. Nah berarti karena di sini tadi kita rubah, sorry, ini kan tadinya teks, ini teks juga, ya kan, namanya tadi txt fakultas, kode fakultas txt kode prodi kan gitu kan. Nah ini kita rubah di bagian simpan tadi, ya kan value nya ini name, nama, tanggal lahir, alamat, kode fakultas, kode prodi. Nah ini name nya, kemudian namanya ngambil txt nama teks tanggal lahir dari sini. Kemarin kan penggabungan dari pengambilan properti year, month, dan day dari date picker, ya, dari date picker yang di sini nih, ya, diambil tahun, bulan, tanggalnya. Kemudian yang untuk apa namanya alamatnya text field lagi. Nah untuk fakultasnya kan ngambilnya tadi apa namanya cmp fakultas, jangan dot text, dot selected value. Nah karena nanti kan kita yang ditampilkan di dalam combo box ini adalah itemnya, yaitu data membernya, sedangkan yang diambil adalah value-nya, ya, jadi kodenya. Ketika yang ditampilkan teknik dan sains, maka kodenya adalah 03. Berarti nanti yang akan disimpan di database ini adalah kodenya, kan begitu, ya, bukan fakultas teknik dan sains, bukan, ya. Oke. Berarti ini dot selected value, bukan selected item, ya, atau bukan dot text, bukan juga, ya. Oke, kemudian yang ya, dan ini juga namanya cmp untuk prodinya, cmp prodi dot selected value, ya, selected value. Oke, begini, ya. Oke, kita coba jalankan. Ketika tambah, nah ini tadi yang dimaksud enable false. Ini nggak bisa diklik kalau ini belum dipilih, ya. Kok ini belum menampilkan? Nah kan kita belum koneksikan ke database-nya. Oke. Nah ini tadi sampai mana? Nah di sini, ya, tambah data load. Oke, ini supaya tampilan kodenya lebih luas, ya. Oke. Kemudian setelah kita buat dia menjadi false ketika load, kemudian kita akan apa namanya mengambil yang diseleksi dari combo box ini, ya. Ketika di load di ini dulu, ya. Oke. Ketika di load seperti ini, kemudian apa namanya kita melakukan koneksi, sama membuat koneksi seperti ini,
kita kopikan saja nggak apa-apa supaya cepat ya. Nanti kita sambil jalan, saya sambil menjelaskan lagi. Nah, isinya apa? MySQL connection ya, boleh boleh K, boleh ya. Ini nama instance dari kelas MySQL connection, membuat koneksi baru, memanggil metode buat koneksi yang ada di dalam kelas koneksi. Kelas koneksi isinya apa? Kan ini kan, berarti mereturn ini ya, berarti koneksinya ke sini. Oke ya, jadi kelas K ini isinya itu ya. Oke, kemudian try, yang di dalam blok try kan akan dieksekusi, coba dieksekusi. Kalau tidak ada error, jalankan sampai selesai. Tapi kalau ada error, maka catch-nya yang bekerja ya. Con, ini bukan con karena tadi kita membuatnya kan K ya. Dibuka, kemudian MySQL connection-nya itu, MySQL command-nya itu kita buat baru namanya SQL. SQL connection-nya kemana? Ke koneksi K yang tadi kita buat ya. Kemudian SQL command-nya yang barusan kita buat ini tipenya apa? Tipe teks ya, tipenya tipe teks. Atau mungkin supaya tidak ini, kita buat baru aja ya. Oke, di sini try seperti biasa, connection open diakhiri supaya nggak lupa, connection dot close. Nah, oke, connection dot close. Nah, ini dihapus saja ya. Oke, connection dot close ya. Jadi seperti ini ya. Jadi pertama di form ini ketika di load melakukan apa? Ternyata CMB Prodi false, tidak bisa diklik seperti tadi ya. Kemudian membuat koneksi ini, kemudian melakukan try, mencoba apa? Melakukan di sini. Kita mengambil data kemudian ditampilkan di combo box fakultas. Nah, setelah buka, kita buat yang namanya MySQL data adapter, namanya data adapter untuk fakultas ya, sama dengan new MySQL data adapter ya, kita buat baru. Nah, ini ngambilnya dari mana ya? Sebelumnya kita buat dulu SQL-nya, string SQL. SQL sama dengan select all from fakultas. Nah, mengambil dari semua tabel fakultas. Tabel fakultas itu isinya apa saja? Isinya kan cuma ini, kode fakultas dan nama fakultas. Oke, mengambil semua dari sini, kemudian membuat data adapter. Di pertemuan sebelumnya data adapter kan sudah dibahas ya. Membuat data adapter sudah dibahas untuk menampilkan data, mengambil data. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup ya. Kemudian kan sudah dibuka tadi koneksinya. Kemudian di sini membuat data adapternya itu dengan mengirimkan parameternya adalah, supaya di sini tidak bingung juga, saya buat namanya beda, SQL fakultas ya. Mengirimkan query SQL-nya, SQL fakultas. Koneksinya kemana? Koneksi yang kita buat kan ini, K ya. Oke, kemudian setelah itu kita buat dataset. Dataset karena sebelumnya juga kita punya dataset, supaya beda ya. Walaupun boleh di sini DS saja, tapi supaya beda saja. DSF ya, artinya dataset untuk fakultas, sama dengan kita buat new dataset. Nah, masih kosong. Kemudian kita buat data adapter fakultas itu mengisi ya, mengisi yang namanya dataset fakultas. Boleh dikasih nama tabelnya? Boleh, namanya adalah tabel fakultas. Nah, di dalam datasetnya itu ya, kalau sebelumnya kan kita nggak kasih nama, kita cukup
Kalau kemarin kita hanya begini saja, makanya mengaksesnya pakai nomor indeksnya 0 ya. Kalau ini seperti ini kita mengaksesnya pakai nama fakultasnya ini nanti ya. Kalau misalnya ini nama tabel fakultasnya. Oke, kemudian kita atur combo box fakultas dot data apa namanya display member, artinya yang nanti akan ditampilkan ya, itu kita ngambil dari di tabelnya apa ini, nama fakultas, nama kolomnya. Kalau kodenya kode fakultas ya, diatur display member berarti item yang nanti akan dimunculkan ya, nama fakultas, sedangkan kita copy saja supaya cepat. Nah, kalau di sini kita ganti value membernya, kita ngambil dari kodenya. Oke, kode fakultas. Kemudian kita tinggal atur cmp fakultas dot data source, sumber datanya dari mana, sama dengan data datasheet ya, kita tadi punya datasheet fakultas dot table. Nah, kalau kemarin kan ngambil langsung dari 0 gitu ya, tadi kan tabelnya kita kasih nama fakultas, berarti kita ambil dari tabelnya namanya fakultas dari datasheet ini. Datasheet ini kan isinya kan ini, ngambil semua data dari tabel fakultas, ya udah diambil semua, berarti kode, nama, semuanya diambil, seluruh data, seluruh baris kode ya, seluruh baris data. Oke, kalau sudah di close ya, ini untuk menampilkannya. Oke, coba kita jalankan, tambah data. Nah, ini sudah muncul ya kan, sesuai dengan database yang ada di tabel fakultas. Ada 01, 02, 03, 04, fakultasnya keguruan, ekonomi, teknik sampai dengan pertanian ya, sampai sini. Nah, kok ini belum diklikkan, belum kita atur ya. Oke ya, jadi menampilkan datanya sudah bisa di combo boxnya. Kemudian kita atur lagi ketika ya, tadi ketika seperti ini, ketika di sini ada perubahan, nah artinya kan selected index change ya, ketika ada perubahan pilihan, maka combo box prodi ini akan aktif dan sekaligus menampilkan isi dari atau menampilkan prodi-prodi yang ada sesuai dengan fakultas yang dipilih ya. Oke, berarti eventnya pada selected index change ya, ketika combo box fakultas ini dirubah pilihan indeksnya ya. Jadi di sini kita buat lagi di kode fakultas ini, apa namanya, combo fakultas ini kita buat event selected index change. Mana? Nah, ini selected index change, kita double klik. Nah, pertama apa yang dilakukan ketika terjadi pilihan, maka combo box prodi tadi kan tidak aktif awalnya ya, dot enable true. Nah, diaktifkan dulu. Nah, setelah diaktifkan, lalu bagaimana caranya supaya di dalam apa namanya combo box prodi ini menampilkan prodi-prodi sesuai dengan fakultasnya. Jadi tinggal samakan saja kayak tadi, dibuat koneksinya dulu, membuat koneksi seperti ini ya. Di sini buat koneksi namanya K sama aja nggak apa-apa kan, di sini sudah ditutup lagi kan. Toh juga ini variabel yang berbeda karena di metode yang berbeda. Oke, ini metodenya event selected index change pada combo fakultas, ini eventnya pada tambah data load ya, di form load. Ini setelah buat koneksinya, kita lakukan apa? Sama seperti ini, copy saja
Nah, dari sini kopinya ya tadi ya. Oke, K tadi dibuka, SQL-nya kita ubah supaya namanya berbeda. SQL Prodi, string SQL Prodi, select all from Prodi. Nah, ini ada where-nya. Where, nah where apa? Kode fakultas. Nah, ini di tabel Prodi kan pada saat kemarin di pertemuan sebelumnya ya, latihan sebelumnya kan saya tambahkan kode fakultas. Ini fungsinya untuk itu, untuk mengkoneksikan antara prodi dengan fakultas. Jadi tidak mungkin masa di sini nanti memilihnya fakultasnya teknik dan sains, prodinya munculnya dari prodi FKIP, kan nggak lucu ya. Oke, jadi where kode fakultasnya ambil di tabel prodi, di sini tampilkan prodi yang kode fakultasnya itu fakultas teknik dan sains ya. Oke, sama dengan apa? Digabungkan dengan, biasanya kan kalau untuk seleksi ini kan pakainya, karena string pakainya tanda petik gini ya. Tanda petik ini untuk apa fungsinya? Ini plus. Nah, tanda petik ini fungsinya untuk yang seperti ini. Saya contohkan di sini. Ketika saya melakukan SQL misalnya, select all from prodi where misalnya kode fakultas sama dengan, nah seperti ini 03 misalnya. Ini kan diambil tanda petik karena teks apa, string varchar ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini kan muncul ya. Coba kalau kita misalnya ubah di tabel, kan kita nggak ada prodi yang fakultas lain ya, misalnya ini 01, maka nggak akan ketemu, nggak ada prodi yang dimunculkan, nggak ada. Kenapa? Di tabel prodi semuanya kodenya adalah 03. Nah, nanti kita coba tambahkan di tambahkan prodi di fakultas yang lain. Sementara kan kemarin latihannya seluruh prodi yang kita miliki adalah prodi yang ada di fakultas teknik semuanya. Oke. Nah, ini fungsi petik ini, dan nanti jangan lupa dalam ini juga tambahkan akhirnya ya. Apa di sini? Nah, ini kita ambilkan dari combo box yang terseleksi ya. Jadi berarti sebelum melakukan ini kita melakukan apa? Nah, string kode fakultas, pilihan kode fakultasnya diambilkan dari mana? Sama dengan cmb fakultas dot selected value ya. Ini masih error, dot to string, convert ke string ya, karena di sini masukkan ke string ya. Nah, di sini berarti di sini where kode fakultasnya sama dengan pil kode fakultas ya. Tampilkan semuanya dari tabel prodi ya, di mana kode fakultasnya sama dengan ini. Ketika yang diminta adalah fakultas teknik, maka ya yang kodenya 03 kan begitu. Prodi-prodi yang ada di fakultas teknik saja. Nah, di sini membuat kode data MySQL data adapter, SQL-nya apa namanya ini? SQL prodi. Nah, koneksinya K namanya ya, ini ya. Kayak membuat dataset, kita dataset prodi supaya beda. Dataset data adapter, ini tadi prodi, mengisi dataset prodi dengan nama tabelnya prodi ya, begitu. Nah, sebelum menampilkan data member dan value membernya, cmb prodi saya buat dulu dia cmb prodi, saya reset dulu ya. Bahasanya kalau di sini berarti pakainya reset ya, pakai reset text ya. Jadi dikosongkan dulu, baru cmb prodi, display membernya adalah nama prodi,
sesuai dengan tabelnya. Nama prodi, value-nya adalah kode prodi ya. Oke. Nama prodi, value-nya kode prodi. CMB prodi data source-nya berarti datasheet apa tadi namanya? DAP ya. Datasheet prodi dengan mengambil tabelnya, nama tabelnya apa? Prodi. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Oke, jika terjadi kesalahan maka catch-nya yang akan jalan. Coba kita jalankan. Ya. Tambahkan. Data gagal ditambahkan. Kenapa ini? Oh ya, oke. Coba ada apa di sana? Mana tadi? Ketika load ya. Coba. Cannot bind to the new value member parameter name value. Oke. Di sininya ya, harusnya di sininya tidak aktif. Ini tambah data load. Ini selected index change-nya K. Coba di sini saya bedakan untuk koneksinya. Connect ya, namanya connect. Misalnya connect open, connect.close. Ini namanya connect. Oke. Coba jalankan. Oh. Bentar nih. Berarti di sininya kan yang error tadi, data gagal ditambahkan. CMP index selection change misalnya saya rubah di sini terjadi kesalahan gitu aja. Tadi peringatannya kan ini data gagal ditambahkan ya, berarti kan kesalahan di sini. Coba kita memastikan ada, oh terjadi kesalahan, oh berarti yang bawah ya. Oke, coba kita lihat terjadi kesalahan, berarti kan yang ini ya, berarti terjadi yang kesalahannya di sini. Oke. 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 Kita coba lihat connect open. Ini fill kok benar ya. CMP fakultas selected value to string. Oke. Kemudian ini di true kan. Oke, ini sudah di true kan ketika selected index otomatis menjadi true. Kemudian SQL prodi-nya select all from prodi where kode fakultas sama dengan pilihan kode fakultas yang ini ya. Kemudian data adapternya ini
datasheet prodinya, data adapter prodi mengisi datasheet prodi, CMP prodi di reset, ya. Terus ini ngambil dari nama prodi, kode prodi. Nah, ini CMB prodi. Nah, CMB value membernya adalah kode prodi. Coba kita jalankan. Nah, ya, kesalahannya di situ. Oke, tapi kok ini kok, nah, sudah aktif. Oke, kita coba diaktifkannya itu ini kan true ketika oke, kita ubah di loadnya ini untuk menjadikan false ini berada di sini. Nah, di dalam try-nya, ya. Coba jalankan. Tambah data. Nah, ini kan jadi disable ya. Oke. Kemudian ketika kita tambahkan coba 190304 0123, nah, namanya Afif. Kemudian misalnya ini lahirnya, alamatnya Banyumas. Ini ketika ini diklik, nah otomatis di sini aktif, ya kan? Nah, ketika di sini ganti lagi di FKIP kan prodinya nggak ada yang kodenya 01 fakultasnya, nggak ada. Ketika kita pilih teknik dan sains, nah ini 0304 berarti kita pilih informatika. Oke, kita simpan. Klik. Oke, sudah muncul Afif, ya. Ya, jadi di query simpannya juga ketika tambah data yang simpannya, nah ini ketika button simpan klik, jangan lupa di sini dirubah. Ini kan urutannya name, nama, tanggal lahir, alamat, kode fakultas, kode prodi, ya. Ini name, kemudian nama, tanggal lahir itu gabungan ini dot year di gabungan strip, bulannya, kemudian harinya, kemudian setelah tanggal lahir adalah alamat. Setelah alamat di sana ada, nah ini CMB fakultas dot selected value, yang ditampilkan namanya, display membernya, tapi yang diambil adalah value-nya, ya. Sedangkan prodi CMB prodi dot selected value, ya, karena di sini kan ada display member, ada value membernya, ya, yang diambil adalah value-nya. Oke, jadi seperti itu tadi. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.